Oke, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Saya absen dulu untuk hari ini. Akbar, Andika, Anipah, Anissa, Azmi, Cahya, Clarissa, Dede Muhammad, Diandra, Dimas, Fauzan, Firda, Gani, Gian, Helmi, Iman. Kemana sih Iman? Sakit. Oke. Kemudian Irsa, sakit. Excel, ada keterangan nggak? Nggak ada. Nggak ngehubungi ke Bu Irna? Nggak ada. Oke. Kemudian Reza, Fitri, Naila, Najmi, Nurul Ihsan, kemudian Radit, Ria, Salitsa, Sanraini, Senia, Siva, Siti Nur Aulia, Siti Siva, kemudian Teris. Oke, berarti yang tidak hadir 3 orang. Baik ya, yang sudah hadirnya dipertahankan karena ini sudah mendekati akhir-akhir semester ya. Nah, ini mungkin hanya tinggal 2 pertemuan lagi kita akan melaksanakan pembelajaran di semester ini gitu ya. Jadi penilaian nanti pada saat akhir semester akan berpengaruh daripada kehadiran yang kalian lakukan selama 1 semester ke belakang gitu ya. Sehingga itu akan menjadi patokan ketika kalian melakukan penilaian akhir atau bahasanya PAS. Nah, nilai kehadiran juga akan menjadi pertimbangan tersendiri untuk mata pelajaran kita ya. Nah, sehingga jangan sampai banyak ketidakhadirannya. Oke. Baik, hari ini kalian semua dalam kondisi yang sehat? Ya, biasanya kan alhamdulillah luar biasa ya. Gani si Gani tadi jika nanti fokus hormat terusnya ketika upacara ningali teh. Hah? Ningali ya saya geus teh kuat ya yang seri ningali si Gani butuh hormat we cek saya teh turun-turun jika nanti efek duka tah efek naon gitu ya. Berarti kan memang itu di akhir semester kayaknya efek itu ya geus mulai jenuh, mulai merasa lelah terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan kurang lebih 1 semester ini gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, memang mental di sana Ganinya geus pusing tah si Gani kumaha cek saya tanya itu buat hormat we gitu. Buat cara bendera. Oke ya. Kalian perlu ingat bahwa apa yang disampaikan tadi pada saat pembina upacara bilang wal asri katanya gitu kan, demi waktu. Nah, waktu itu tidak bisa diulang. Apa yang sudah kalian lakukan selama kurang lebih 1 semester ke belakang itu tidak bisa diulang lagi. Sekalipun diulangi tidak akan sama, ya kan? Tidak akan sama persis. Nah, sehingga ketika kalian menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, justru itu menjadi salah seorang manusia yang merugi. Nah, itu kan kutipan yang bisa kita ambil dari upacara tadi atau dari amanat yang disampaikan oleh pembina upacara. Ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kalian menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Dan seperti itu. Nah, makanya jangan sampai itu terjadi, hal-hal yang membuat kalian menjadi rugi itu terjadi di masa yang akan datang ya. Apa yang sudah terjadi jadikan sebuah pembelajaran dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Paham ya? Oke, baik. Kalau paham, tolong dinyalakan proyektornya.
naonnya sok di nyampe tuh naik wae tuh nyampe mah nggak apa-apa. Oke ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu terkait pelajaran kita bahwa ujungnya adalah kalian bisa membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan pemrograman atau membuat sebuah halaman website dengan menggunakan framework. Ya, minggu-minggu yang lalu kita sudah praktik mengenai bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, frameworknya kita akan coba lakukan di pertemuan ini dengan tahapan-tahapan yang akan kita praktikkan hari ini. Diharapkan kalian bisa membuat aplikasi menggunakan framework tersebut. Ya, yang kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya, dengan teman-temannya berdasarkan kelompok yang sudah dibuat waktu di awal-awal. Nah, kemudian nanti setelah didiskusikan dan dipraktikkan, tentukan apa-apa yang akan kalian lakukan atau misalkan project yang akan kalian buat dan nanti dikumpulkan di link yang akan saya bagikan di akhir pertemuan. Nah, itu target kita hari ini ya mengenai framework yang akan dibuat. Nah, framework apa yang akan kita pelajari hari ini? Framework yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai framework Code Igniter ya. Nah, frameworknya namanya adalah Code Igniter. Sebenarnya framework itu banyak ya. Oke. Kalau misalkan kita lihat framework PHP itu ada banyak. Ada 8 framework yang bisa kita gunakan. Yang semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan sebenarnya gitu kan ya. Nah, namun dari 8 ini kita hanya bisa di kelas 11 ini kita hanya akan bisa pilih salah satu saja gitu ya, karena waktu yang tidak memungkinkan. Nah, di antara ke-8 framework itu yang pertama adalah Laravel. Nah, saat ini sedang marak ya digunakan Laravel, yang terbaru itu udah versi ke-10. Kemudian selain Laravel itu ada Code Igniter atau yang biasa disebut dengan CI. Nah, ini frameworknya. Kemudian ada juga Symfony, ada Zen, kemudian ada Falcon ya, kemudian ada Cake PHP, kemudian ada YII dan juga ada Full PHP ya. Nah, dari ke-8 framework ini sebenarnya silakan. Di dunia kerja semuanya dipakai ya, Diandra. Jadi semuanya dipakai nih. Tergantung daripada perusahaannya menggunakan yang mana. Nah, yang umum digunakan atau yang paling banyak digunakan di perusahaan itu yang 2 teratas. Artinya yang Laravel dan CI. Nah, framework apa yang sekarang kita akan pakai? Itu framework yang CI atau Code Igniter. Nanti langkah-langkahnya seperti apa kita akan coba praktikkan. Ya, pastikan kalian berada di komputer yang mudah-mudahan semuanya connect ke internet. Kalau misalkan ada yang nggak connect internet, kalian bisa melihat apa yang saya lakukan. Tapi yang connect internet bisa sambil praktek secara langsung. Nanti dipraktikkan lagi secara berkelompok. Oke, ngerti ya? Oke, baik. Nah, sekarang silahkan kalian coba buka browsernya masing-masing. Sudah? Dibuka browsernya. Mau pakai Chrome ataupun Edge silakan. Sudah? Naila sudah? Oke. Kalau sudah dibuka, ada 3 hal yang perlu disiapkan untuk kode program kita. Apa aja yang pertama? Yang harus ada di komputer kita untuk membuat sebuah kode program. Apa aja yang pertama? Text editor, berarti pastikan text editornya ada. Silahkan dibuka juga text editornya. Mau pakai Sublime Text ataupun mau pakai Visual Studio Code. Dibuka text editornya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua browser, ya lain browser. Ya, yang kedua browser. Udah dibuka kan browser? Yang ketiga apa? Yang ketiga yang harus ada untuk membuat kode program PHP. Apa, Ajmi? Hah? Servernya pakai apa? XAMPP ya. Berarti XAMPP ini dijalankan. Nah, perlu diingat bahwa XAMPP yang kita gunakan untuk CI3 itu, karena kita akan pakai CI3, itu XAMPP yang versi 7 ya. PHP-nya yang versi 7.
Nah, memang sudah ada di sana, sudah terinstall waktu kelas sebelumnya ya. Dan di kelas RPL yang lain sudah diinstal, sehingga kalian hanya tinggal menggunakan saja ya. Oke. Yang harus kita lakukan yang pertama, silakan kalian ketikkan di browsernya kode igniter seperti yang ada di depan. Kode igniter ya. Kode igniter. Nah, ini yang akan kita pakai. Di sana akan muncul welcome to kode igniter. Ada? Sama tampilannya? Oke, kalau sudah ada, silakan kalian klik welcome to kode igniter yang ini. Nanti akan muncul tampilannya. Di sana ada kode igniter, the small framework with powerful fitur. Ya kan? Udah muncul? Ya, bagi yang tidak muncul karena koneksi internet, bisa dilihat aja yang di depan atau di teman yang sebelahnya. Udah sama? Oke, kenapa kita pilih kode igniter? Ya, kode igniter itu sekarang itu sudah sampai ke versi yang keempat. Artinya bahwa versi terbarunya itu adalah versi 4. Dan kenapa pilih kode igniter? Di sini ada keterangan tuh. Why kode igniter? Kenapa kode igniter? Kalau misalkan nggak ngerti bahasa Inggris, tinggal ditranslate aja halaman ini gitu kan. Ya. Tapi bagusnya sih kalian sebagai bentuk latihan harus ya bahasa Inggris. Tapi kita coba translate saja ke bahasa Indonesia. Nah, di sini mengapa kode igniter? Yang pertama adalah kerangka dengan tapak kecil tuh. Diartikan dengan bahasa Indonesia jadi agak aneh gitu kan. Nah, intinya adalah filenya itu sangat kecil. Jadi paling hanya sekitar 1 sampai dengan 2 mega saja. Di sini tertera bahwa 1,1 ditambah 1,6 untuk dokumentasinya ya, atau panduannya. Kemudian penampilan yang luar biasa. Selanjutnya solusi sederhana atas kompleksitas. Artinya bahwa ketika mengerjakan proyek yang kompleks pun akan mudah menggunakan kode igniter karena didukung dengan MVC itu atau model view controller, ya kan? Nah, kemudian keamanannya kuat. Dokumentasinya juga jelas karena selalu dikembangkan oleh developernya. Artinya selalu diupdate. Makanya sekarang sudah muncul CI 4 dan konfigurasinya hampir 0. Artinya tidak terlalu banyak konfigurasi di CI ini dibandingkan dengan framework yang lain. Dibandingkan dengan Laravel itu lebih sedikit konfigurasinya. Nah, itu alasannya kenapa kita memilih pakai CI ya. Walaupun sebenarnya pasti di setiap kelebihan pasti ada kelemahannya juga. Nah, yang pasti kan itu adalah pilihan. Nah, kemudian silakan kalian klik di bagian tombol download. Kita akan download kode igniternya. Sudah? Sudah ya? Di bagian tombol download, di sana ada CI 3 dan juga CI 4 ya. Nah, betul. Ada CI 3 dan CI 4. Kemudian yang terbaru memang CI 3, CI 4 ya kan? Nih. Tapi kita akan download CI 3. Di sini ada tombol download, ada source-nya, kemudian ada translation dan juga ada user guide atau petunjuknya. Kemudian silakan kalian download yang bagian download di CI 3 ya. Silakan download. Ini langsung otomatis ngedownload dan sangat cepat gitu ya. Paling hanya sekitar 1,6 mega saja. Sudah selesai semua? Ada yang masih download? Sudah ya? Oke, jadi ingat tahapan yang harus kalian lakukan. Pertama buka browser, kemudian yang kedua ketikkan kode igniter. Kalau paham atau tahu webnya tinggal ketikkan aja kodeigniter.com. Tapi kalau tidak tahu di Google aja kode igniter. Nanti akan muncul welcome to kode igniter atau pilihan-pilihan untuk mendownload kode igniter. Selanjutnya pilih welcome to kode igniter tersebut dan nanti arahkan ke halaman download. Bisa dipahami sampai sini? Tidak kecepatan? Oke, baik ya. Berarti kalau sudah di-download, di sana itu akan muncul atau kalian buka Windows Explorer-nya di folder download. Buka Windows Explorer dan klik folder download. Di sana akan muncul ada file yang bentuknya zip atau RAR yang tulisannya adalah BCIT CI kode igniter 3.3 dan seterusnya. Ada? Itu adalah source code atau framework yang sudah kita download. Nah, nanti kita mau apain ini kita akan olah nanti ya. Oke, berarti sudah berhasil sampai dengan ke mendownload kode igniter ya. Nah, yang berikutnya
Yang tadi harus ada teh apa? Server teh. Servernya pakai apa? XMPP. Sudah dibuka XMPP-nya. Oke, silakan dibuka XMPP-nya. Bagi yang belum dibuka, dibuka. Tapi ingat, kita pakai XMPP-nya yang versi PHP 7. Artinya jangan menjalankan XMPP yang kayak gini nih. Misalkan kalian search nah misal diketik XAMPP. Nah, jangan menjalankan seperti ini, karena kalau misalkan menjalankan seperti ini, tidak tahu XAMPP mana yang dijalankan. Kebetulan di setiap komputer yang kalian pakai ada 2 XAMPP. Dari mana taunya ada 2 XAMPP? Silakan buka dulu ke Windows Explorer, kemudian ke local disk C. Ke local disk C. Ada local disk C. Di sana ada folder XAMPP dan ada folder XAMPP 7. Ya kan? Nah, itu sengaja dibuat seperti itu. Yang XAMPP biasa yang seperti ini itu adalah XAMPP versi 8 yang terbaru. Tapi karena CI3 itu stabilnya di PHP 7, maka harus diinstal juga yang PHP 7. Makanya dikasih nama di sini XAMPP 7. Sebenarnya namanya nggak perlu XAMPP 7, mau nama yang lain juga boleh. Tapi biar memudahkan saja. Makanya menjalankan ininya apa namanya XAMPP-nya, buka yang XAMPP 7 ini. Buka foldernya, scroll ke bawah. Di bagian scroll ke bawah ada XAMPP control. Ada? Nah, silakan di double klik yang XAMPP controlnya. Klik 2 kali XAMPP control. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kalau sudah muncul, di running. Apa yang di running? Yang di runningnya apa aja? Apa yang di runningnya? Itu tulisannya apa? Apache dan MySQL. Jadi di running Apache dan MySQL-nya seperti ini. Jika ada yang muncul shutdown unexpectedly, misalkan yang error, maka di stop dulu. Nah, seperti ini nih. Misalkan seperti ini. Ini kan error tuh, error MySQL shutdown unexpectedly, ya, gitu kan. Nah, ini biasanya karena bentrok. Karena di sini ada 2 XMPP, jadi bentrok. Solusinya gimana? Solusinya pastikan semuanya sudah di close atau sudah stop. Ya, nah ini udah di stop. Kemudian cari di Task Manager kalau misalkan pengen tahu. Kalau pengen simple, setelah di stop, restart aja dulu komputernya. Kalau pengen simple, ya pengen cepat gitu ya, di restart. Tapi kalau misalkan tidak di restart, dicari di Task Manager, barangkali banyak berjalan XMPP-nya di sini. Ada yang berjalan di sini maksudnya ya. Nah, kalau misalkan sudah di stop semua, baru di start ulang. Nanti akan berhasil dijalankan. Nah, ini seperti ini ya. Oke, sudah jalan semua? Sudah berhasil? Wah, iya keur hujan gitu deh ngarareunah ieu hae. Oke. Sudah dijalankan. Nah, langkah berikutnya nih, kan tadi folder CI-nya ada di folder apa? CI-nya tadi di folder apa? Download. Ingat-ingat. Folder C-nya ada di folder download. Sekarang silakan kalian buka folder downloadnya. Kemudian diekstrak. Ya, klik kanan, kemudian extract here. WinRAR extract here. Extract here artinya extract here. Silakan diklik extract here-nya. Klik kanan WinRAR extract here. Nanti akan muncul folder ya. CIOBCIT BBB. Nah, akan muncul folder ini ya. BCIT sama dengan folder yang tadi. Ya kan? Sudah diekstrak? Ada filenya? Di folder bawah? Yes to all aja. Kalau ada yes to all. Nah, nanti ada kan BCIT. Kalau misalkan nggak ada, tinggal diklik di mana aja, kemudian huruf B berkali-kali. Kalau pengen tahu foldernya ada di mana, huruf B gini nih. BCIT. Oh, tadi. Nah, ini kan BCIT. Kalau pengen tahu, tinggal diklik di mana aja di sini, kemudian tekan B berkali-kali sampai ketemu BCIT yang bentuk folder. Bentuk folder berarti yang warna kuning. Ada? Ada, Fitri? Gak ada koneksinya.
Aduh, koneksi apa? Hah? Ada dua nggak apa-apa. Ya, yang dilihat yang ada isinya aja. Mungkin yang sudah terekstrak sebelumnya. Yes to all. Enggak, bukan hilang. Diklik aja tuh. BCIT. Ya. BCIT yang bentuk folder. Sudah? Ada? Ada, Dede? Ada? Oke ya. Nah, yang BCIT ini, yang folder BCIT, nah ini, kita copy atau di-cut juga boleh. Ya. Di-cut atau di-copy boleh. Sudah? Ctrl X atau klik kanan, kemudian yang tanda bunting, ya. Di-cut. Sudah? Sudah di-cut? Sudah, Bojan? Kalau sudah, silakan ke lokal disk C lagi. Kemudian XAMPP 7. Kemudian htdocs. Dan pastekan di sana. Sudah? Nah, itu kan masih nama default ya, masih nama bawaan dari download dan CI-nya. Sekarang kalian ganti dengan nama projectnya, misalkan di rename ya. Klik kanan, nama foldernya diubah menjadi project misalkan ya. Klik kanan rename, terus dikasih nama jadi project 11 PPLG 2 misalkan. Project 11 PPLG 2. Sudah? Oke. Ada yang belum? Kasih nama project PPLG 2. 11 PPLG 2 maksudnya. Masih gampang kan? Oke ya. Kalau sudah diubah namanya, untuk mengetahui apakah kita sudah menyimpan folder projectnya dengan benar atau belum, kemudian bisa dijalankan atau tidak, kalian buka browsernya ya, dan ketikkan localhost, kemudian slash nama folder tadi. Nama foldernya apa tadi? Project. Project 11 PPLG 2. Kalau yang benar tampilannya seperti ini. Kalau yang benar tampilannya seperti ini. Welcome to Code Igniter. Itu kalau benar. Kalau yang tidak muncul berarti ada kesalahan. Ada kesalahan penyimpanan atau ada kesalahan nama file. Muncul semua? Biasa di ekstrak. Ekstrak. Klik kanan. Klik kanan. Extract here. Yes to all. Oke, sok huruf B pencet. B ya. Huruf B, huruf B, huruf B, huruf B. Nah, terus B terus sampai dengan ketemu BCIT. Nah, itu ya. Nanti itunya yang ini, Pak. itu yang udah bener gitu. Nah, ini nggak connect yang ini? Enggak. Oke, tapi nanti pada saat kelompok harus ini ya, harus bisa. Itu dikopikan folder aja, Ihsan. Nah, itu di-cut aja. Cut, pindahin ke sok Dimas dikasih tahu. Tinggal pindahin ke lokal disk C XAMPP 7. Apa ya, Pak? Ini. Coba diketik localhost. Tadi gini. Kadir gini. Nah. Oh. Emang keyboardnya berarti ya. Mana sih? Browsernya. Keyboardnya Andika berarti harus diganti. Nanti diganti pada saat pembagian kelompok lah. Ya. Udah bisa? Coba. Oke. Ada yang belum? Kenapa Siva? Udah diekstrak. Nah, yes to all. Oke. Kemudian cari ke bawah coba. Pasti terus. Udah paling bawah ini? Udah. Diklik B. BCIT. Nah, ini. Ya. Nah, itu di-cut, pindahin ke htdocs. So, pindahin ke htdocs ya. Nah, di sana paste rename. Klik kanan. Nah, itu.
rename, ganti jadi project 11 PPLG 2. Oke. Nah, yes. Kemudian buka browser dan panggil project. Bisa gitu, betul. Sok, 2. Udah benar. Ajarkan yang Xenia. Gampang nggak? Gampang, masih gampang, ya kan? Nanti tinggal diikuti. Yes to all. BCIT ada di bawah, ke atas. Itu. Nah, itu. Nah, itu. Pindahin ke HTDocs-nya. Nah. Oke, di rename. PPLG 1 itu mah. Nah, oke. Sekarang buka browser, coba muncul nggak? Ya. Host. Nulisnya coba diperiksa. Child host. Nah, enter. Oke, sip ya, udah bisa ya. Nah, itu untuk menjalankan projectnya, dan nanti kalian tinggal praktikan sesuai dengan project yang waktu itu sudah kita rencanakan. Silakan kalian buat. Nah, setelah ini silahkan kalian buat atau bergabung secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan waktu itu. Kemudian nanti tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan tersebut kalian coba ulangi lagi sampai dengan semuanya memahami dan pahami. Kemudian kalian analisa, dan jika ada pertanyaan nanti kita bahas setelah diskusi kelompok. Oke, paham ya? Oke, kalau paham silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini nih, kelompok 1. Yang kelompok 2 sebelah sini, 3. Bolehlah di mana aja sesuai dengan kenyamanannya. Kursinya bisa dipindahkan. Satu, dua mana dua? 2, 3. Kelompok 4, terus 5. Kemudian kelompok 6. Kelompok 6 mana? Si Dede kelompok berapa? 7 kelompok 6. Oh, Reza. 7, 8, Gani, Firda, dan teman-teman. Oke, baik. Silakan kalian boleh dengan menghapus kembali apa yang sudah tadi dilakukan. Ya, kemudian nanti coba ulangi lagi dan implementasikan di kode program. Waktu untuk kerja kelompok ini kurang lebih sekitar 60 menitan. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti setelah 60 menit kita akan bahas bersama-sama. Paham ya? Oke, silakan untuk berdiskusi.
Oke. Baik ya. Waktunya sudah 60 menit, sudah selesai. Apakah proyeknya sudah selesai semua? Oke, baik ya. Kalau sudah selesai, setelah kalian mempelajari mengenai langkah-langkah membuat website menggunakan framework, kemudian kalian menganalisa framework kode igniter yang kita gunakan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan acungkan tangan yang mau bertanya. Oke, Andika coba, silakan. Framework yang terbaik itu apa, Pak? Apa framework? Yang terbaik. Framework yang terbaik itu apa? Oke, baik. Nah, semua framework sebenarnya baik, ya. Semua framework semuanya bagus, gitu kan? Nggak ada framework yang misalkan lebih baik framework A, B, C dan seterusnya. Mau pakai CI, mau pakai Laravel atau Symfony ataupun YI dan lain sebagainya itu baik, tergantung daripada kita menggunakannya dan kebutuhan yang kita inginkan untuk aplikasi tersebut, ya. Jadi kenapa kita pakai CI sekarang, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa CI itu zero configuration katanya gitu kan. Jadi nol konfigurasi, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ukurannya kecil, kemudian keamanannya kuat dan lain sebagainya. Dan itu pun bukan berarti framework lain tidak seperti itu, enggak juga gitu ya. Nah, itu hanya sebuah pilihan saja, ya, pilihan yang kita akan gunakan frameworknya yang itu gitu ya. Jadi tidak ada yang terbaik. Jadi sehingga ketika nanti kalian berada di komunitas programmer, kalau misalkan saya mengatakan framework yang terbaiknya adalah CI, maka itu akan menjadi sebuah perdebatan yang sangat panjang. Ya. Ketika nanti kata orang Laravel, enggak, Laravel yang paling bagus gitu kan. Kata orang YI yang paling bagus dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang paling bagus, semuanya juga bagus sesuai dengan kebutuhan. Paham ya? Oke, paham Andika? Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi laki-laki berarti sekarang ke perempuan. Ria, silakan. Apa kelebihan menggunakan framework dengan tidak menggunakan framework? Kelebihan menggunakan framework dan tidak menggunakan framework. Ketika kalian menggunakan framework, ya, sebenarnya pada saat kalian menggunakan PHP natif dulu, ya, waktu membuat program tanpa menggunakan framework, kode program yang kalian bikin itu disimpan secara acak. Artinya mau bikin fungsi SQL ya di file itu. Kemudian mau manggil database di file itu juga bisa. Kemudian perintah-perintah yang dilakukan secara berulang juga harus diulangi di setiap file. Nah, keuntungannya menggunakan framework itu lebih terstruktur. Dengan konsep MVC yang tadi kan, model, view, controller. Artinya ketika kalian yang berhubungan dengan database, kode programnya disimpannya adalah di model. Dan ketika segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan yang muncul ke permukaan, artinya yang terlihat oleh kita, itu disimpannya semuanya di folder view. Dan ketika untuk menggerakkan, menyimpan, kemudian perintah untuk batal, save, misalnya search dan lain sebagainya, pokoknya untuk menggerakkan hal tersebut itu disimpannya di controller. Ya, jadi kalau misalkan view itu lebih ke antarmuka yang terlihat, kemudian model itu ke database, dan controller itu rohnya atau nyawanya yang menggerakkannya, gitu kan? Nah, itu yang membedakan kenapa kita lebih baiknya menggunakan framework seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa dipahami kan? Bisa. Ya, rada semangat tentunya. Bisa dipahami? Bisa. Gitu atuhnya kudu rada semangat di sore-sore hari seperti ini. Paham Ria? Oke, baik ya. Bagus ya pertanyaannya. Selain dua pertanyaan tadi, ada lagi? Siapa yang mau nanya? Banyak ya yang mau nanya ternyata. Coba ulangi lagi. Yang paling duluan aja deh. Siapa yang mau nanya? Oke, Gani, silakan Gani. Nah, Gani semangat soalnya tadi gara-gara upacara tadi kan, jadi ya enak nanya deh. Nah, silakan Gan. Apakah semua framework bisa digunakan di setiap kasus pembuatan aplikasi? Oh, apakah semua framework bisa digunakan di dalam setiap kasus pembuatan aplikasi? Framework yang ada mau bikin aplikasi apapun sebenarnya bisa. Secara konsep dasar bisa, ya. Kalian mau bikin aplikasi kasir, mau bikin aplikasi perpustakaan, web sekolah dan lain sebagainya, itu bisa sebenarnya. Ya, mau framework yang manapun juga bisa. Tapi mungkin nanti disesuaikan juga ya ketika si project yang diberikan itu memerlukan waktu yang sangat pendek,
maka framework apa yang bisa digunakan yang lebih cepat? Ketika kalian dikasih waktu hanya sekitar 1 bulanan, sedangkan proyeknya besar, maka kalau pakai CI, kalau pakai Laravel kayaknya nggak akan keburu, karena perlu konfigurasi, perlu penyesuaian, perlu analisa dan lain sebagainya. Nah, itu ada lagi yang lebih cepat lagi, pakai misalkan pakai JS Express misalkan ya, atau pakai bahasa pemrograman yang lain. Nah, tapi kalau misalkan waktunya yang lama, kemudian ya mencukupi lah setelah dihasil analisanya, boleh menggunakan. Tapi pada intinya bisa aja ya, walaupun misalnya 1 bulan, saya udah mahir nih di CI, udah sangat menguasai, tanpa melihat dokumentasinya pun sudah bisa, maka bisa dipakai CI untuk semua project. Saya udah mahir di Laravel, mau project apapun bisa dipakai. Jadi sebenarnya tergantung sudut pandang kita dalam hal bagaimana caranya menyelesaikan sebuah aplikasi tersebut. Jadi bisa kan, mau dipakai di aplikasi apapun juga, mau buat aplikasi apapun juga, studi kasus apapun juga bisa menggunakan framework itu. Ya, tinggal pilih aja frameworknya yang mana. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Yakin tidak ada? Yakin. Kalau yakin tidak ada, silakan kembali ke posisi tempat duduknya dan dibawa kursinya, dirapihkan lagi. Sana aja. Oke, sudah kembali ke tempat semula, kembali ke habitatnya masing-masing. Sudah? Oke, baik ya, perhatikan. Nah, jadi tadi apa yang sudah kalian kerjakan bersama kelompoknya ya, silakan nanti kalian upload di Google Drive yang mungkin akan saya sharekan di grup kelas ya. Nanti projectnya silakan kalian bebas menurut kalian yang hasil tadi diskusi bersama kelompoknya. Ada mungkin proyeknya yang dibuat dengan menggunakan, selain daripada proyek yang tadi dikerjakan, ada modulnya, karena memang kalian menyukai atau kelompok kalian menyepakati dengan menggunakan modul. Ada juga misalkan proyeknya yang ditambahkan dengan video tutorialnya ya, atau ada juga dengan penjelasan audionya atau suaranya. Ya silakan aja ya, tergantung daripada diskusi kelompok kalian tadi. Mau pakai yang manapun nggak ada masalah. Yang penting proyeknya selesai, dan untuk karyanya ya, untuk karyanya video kemudian audio ataupun modul itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya maksimal di 2 hari ke depan sudah terupload semua ke Google Drive yang akan saya sharekan di grup ini. Bisa dipahami kan? Oke, baik. Kalau bisa dipahami, sebelum kita ke akhir pembelajaran ini, tentu harus ada sesuatu hal yang dibawa. Artinya ada sesuatu hal yang menempel di dalam pemikiran kalian hasil dari pembelajaran hari ini. Nah, hal itu bisa disampaikan melalui sebuah kesimpulan. Nah, kira-kira kesimpulannya apa dari pertemuan kali ini? Ada yang mau nggak menceritakan? Anissa, oke, silakan Anissa. Jadi kesimpulan menurut saya ya, kesimpulan dari proyek itu pembuatan aplikasi menggunakan framework ternyata lebih rumit dan perlu memerlukan pemahaman yang luar biasa dibandingkan dengan membuat aplikasi dengan PHP yang biasa. Tapi kelebihannya itu memudahkan dalam pembuatan kode program, terus mencari LLM juga. Ada juga hambatan yang saya rasakan gitu, seperti diskusi yang kurang berjalan efektif. Tapi secara keseluruhan menyenangkan sih mempelajari aplikasi menggunakan framework. Oke, baik ya, bagus ya kesimpulan. Silakan beri aplaus dulu buat Anissa. Bagus ya. Nah itu sebenarnya kan kalian juga sebenarnya bisa untuk menjelaskan kesimpulan ini, tapi perlu effort, apa sih bahasanya effort? Oh effort ya, perlu effort. Salah tuh, sorry ya. Perlu sebuah keberanian ya. Saya yakin kalian semua memahami akan apa yang dijelaskan oleh Anissa gitu ya. Cuman bedanya
mau nggak mengungkapkan itu gitu ya, apa yang disampaikan oleh Anissa tersebut ya, bahwa memang betul kata Anissa ketika menggunakan framework itu lebih rumit, betul memang lebih rumit bagi sebagian yang memang kita kan baru mempelajari itu gitu kan. Nah, tapi pada saat kita menggunakan project menggunakan framework akan memudahkan kita dalam hal mencari error tersebut. Kalau pakai PHP natif, errornya di mana, barisnya yang mana, ya kan? Ketika muncul unexpected error lain sekian, pada saat dicek perasaan bener nih gitu kan. Nah, kalau pakai framework itu sebenarnya lebih terarah kemana error itu. Jadi kita memperbaikinya lebih mudah. Itu. Kemudian hambatannya yang tadi disampaikan ya betul juga kalau teamwork. Nah, karena kita memang memerlukan kerja sama tim, ya, kerja sama tim, bahwa yang sangat menjadi permasalahan adalah perbedaan paham. Ya, misalkan kelompoknya si Gani pengennya nanti project yang dibuat itu menggunakan modul, tapi si Firda misalkan karena pengennya atau sukanya video, saya pengennya video. Kemudian kalau misalkan sekelompok lagi dengan Sandra misalkan, kata si Sandra itu saya mah pengennya juga karena sukanya ngomong, pengennya podcast. Nah kan bisa aja terjadi seperti itu. Ya, ada sebuah perbedaan paham. Benar nggak, Anissa? Nah, ada perbedaan paham. Tapi kan justru itu di sana, tantangannya beradanya di sana. Gimana caranya menyatukan ide Firda, ide Gani, dan juga ide Sandra sehingga menjadi satu keputusan akhir. Oh yaudah, keputusannya adalah ide Firda. Tentu Gani dan juga Sandra harus menerima dan jangan sampai enggak lah, udah itu mah idenya si Firda, saya emang nggak mau. Enggak, jangan sampai seperti itu. Itu gunanya adalah teamwork. Diskusi yang dilakukan secara bersama-sama di dalam sebuah grup atau sebuah tim seperti itu. Oke ya, bagus apa yang disampaikan oleh Anissa dan saya rasa kalian juga yang lainnya memahami apa yang tadi disampaikan. Gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Harus menyenangkan ya, apalagi di sore-sore yang mulai-mulai ngantuk dan ditemani hujan. Gitulah ya, pokoknya mah tunduh gitu kan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita semua atau untuk diri kita masing-masing yang akan menjadi bekal kalian untuk menghadapi PKL di kelas 12. Ya, aplikasi ini atau project ini bisa dijadikan sebuah portofolio yang nantinya kalian ketika ditanya oleh perusahaan sudah bisa bikin aplikasi apa, nah kalian bisa dijelaskan. Saya pernah bikin project ini, pakai apa? Pakai framework CI. Pakai apa? Pakai framework Laravel. Pakai apa? Pakai framework YI dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan sebuah modal, ya, daya jual kepada perusahaan bahwa kalian punya keahlian pada saat nanti PKL. Ya, karena waktu tidak akan lama lagi, hanya tinggal 1 semester lagi untuk pelaksanaan PKL yang mungkin dilaksanakan di bulan Agustus, kayak gitu. Oke, baik, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kemudian kalian, karena di akhir pembelajaran ini cuacanya sedang hujan, ya, artinya untuk pulang dari sini perlu kehati-hatian dalam mengendarai motor, licin di perjalanan, kemudian yang tidak pakai jaket berarti kan itu kondisi tubuhnya harus dijaga. Jangan sampai besok menjadi tidak sekolah hanya karena alasan kehujanan dan sakit. Gitu ya. Nah, oke, maka dari itu silakan di shutdown komputernya, kemudian dipimpin doa untuk pulang. Yang asli di shutdown ya tuh. Asli. Menit yakin dia. Nya asli di shutdown nama yang kayak huruf ganda di shutdown kan itu perintah buru. Oke, silakan untuk dipimpin doa pulang dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.